Jujur gue agak kaget sih teman ya. Kenapa? Karena hasil dari CPI kemarin ini menunjukkan 6,4% ya, sementara yang diekspektasikan adalah 6,2%. Jadi sebenarnya kita agak lebih tinggi dibandingkan yang diekspektasi. Meskipun sebelumnya ini kita mengalami penurunan ya. Sebelumnya 6,5, oke kita turun jadi 6,4, tetapi biasanya yang dijadiin patokan itu adalah ekspektasinya ya. Jadi ekspektasinya kalau misalnya lebih tinggi, justru kita akan landam, tetapi kalau misalnya ini lebih rendah dari ekspektasi, justru kita bakalan pump. Tetapi apa yang terjadi ini cukup mengejutkan teman ya. Ternyata meskipun dengan CPI yang agak buruk teman ya dibandingkan ekspektasi, meskipun mengalami penurunan dibandingkan bulan lalu, ternyata kita malah kena pump teman ya. Itu persis di tanggal 14 Februari kemarin. Ini terjadi kurang lebih jam 7 sampai 11 malam kemarin ya. Nah, apakah ini wajar atau enggak? Kira-kira apakah Bitcoin masih sesuai plan kita atau tidak? Itu akan gue bahas di video kali ini. Nah, buat kalian yang pengen trading di spot tetapi dikenakan biaya-biaya di market lain, kalau misalnya di BingX ini gratis, kalau misalnya kalian menggunakan link yang ada di deskripsi. Jadi khusus menggunakan link gue, kalian akan mendapatkan 0% trading di spot market melalui BingX. Selain itu, mereka juga menawarkan fitur copy trading yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jadi seperti yang gue bilang teman ya, kali ini gue bener-bener agak surprise dengan apa yang terjadi ya, karena inflasi di atas dari ekspektasi teman ya. Terlihat teman ya, kalau misalnya kita balik ke pasar saham, nah ini kalian perhatikan, di tanggal yang sama 14 Februari, ini ketika malam kemarin ya, terlihat dari hasil inflasi yang memang negatif teman ya, karena lebih tinggi dibandingkan ekspektasi, kita bisa lihat ini market maladam ya, ini untuk pasar saham ya. Jadi kalau pasar saham ini malah wajar teman-teman ya, dia malah mengalami koreksi sesuai ya, memang sesuai dengan hasil CPI kemarin teman-teman ya, dimana hasilnya agak tinggi dibandingkan ekspektasi, makanya market malah terjadi dump teman di sini ya, setelah pump and then langsung ke dump di sini. Tetapi berbeda dengan Bitcoin ya, Bitcoin malah ternyata malah mengalami pump teman di sini ya. Ternyata Bitcoin malah hijau nih, kalian perhatikan ya, strike candle hijau di sini ke level 22 poin sekian teman, and then koreksi sedikit, lalu langsung persis baru aja kemarin langsung pump besar-besaran sampai ke level 24,8. Nah sebenarnya teman-teman ini gue udah kasih tahu teman-teman bahwa keadaan ini bisa juga terjadi teman-teman, dan gue percaya teman, gue believe bahwa ini adalah skenario yang lebih besar yang akan terjadi teman. Jadi gue memang ada prediksi short termnya seperti apa, gue ada prediksi long termnya seperti apa, dan long termnya ini masih benar-benar sesuai plan kita teman. Untuk short termnya itu kemarin gue memang ada bilang teman-teman untuk future trade, maybe untuk resiko terendah itu ada di level 20,6 teman-teman ya. Kita nggak tahu apakah dia akan terjun ke level 20,6 ini atau tidak ya. Terbukti bahwa memang dia tidak terjun ke level ini gitu. Cuman kalau misalnya kalian pengen incer risk reward, itu memang udah terbaik sih teman-teman. Di daerah 20,6 ya, kita nggak tahu dia akan tersentuh ini atau tidak. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu, nggak usah merasa ketinggalan atau apa teman-teman ya. Kita hanya trade berdasarkan opportunity dan bukan trade karena dipaksa teman-teman ya. Jangan riset 1 banding 1. Kalau misalnya dari kemarin teman-teman ya, dari level saat ini kan ke bawah, ini kan kurang lebih 5%. Sementara pumpnya tuh ya pump rebound kita anggap ya 5% juga gitu ya. Jadi hanya sekedar rebound, kita trading ya paling hanya untuk memanfaatkan pantulan aja. Jadi untuk memanfaatkan reboundnya aja teman. Gak perlu sampai ke level 25 sekian, tetapi ya paling rebound 5% udah bisa di TP. Tetapi kemarin memang risk rewardnya masih 1 banding 1 ya, kita nggak sempat sampai 26. Tetapi kalau buat invest, buat spot market teman, itu kalau misalnya kita nyentuh support seperti ini di level 21,5, yang which is ini adalah resist terkuat sebelumnya, itu memang udah masuk akal banget gitu. Itu logic banget ya, meskipun ya memang gue nggak ada bahas mengenai spot market kemarin, gue ada bahas mengenai yang futures trading untuk ngejaringnya itu, buat ngelongnya itu di area ini teman-teman ya. Ternyata kan nggak kesampaian gitu ya. Dan ya memang kalau buat spot market itu ketika dia memang sudah terkoreksi dari previous support yang menjadi biggest resist, ini sebenarnya udah oke banget buat ngejaring Bitcoin. Dan Bitcoin saat ini sudah mengalami pump lanjutan lagi teman ya. Mungkin gue bisa replay lagi nih ke kalian ya. Ini sekitar 3-4 video sebelum ini.
Kalian bisa tonton ini judulnya Bitcoin Fake Out dan Break Trendline 1 bulan ini. Apakah plan masih tetap sama atau tidak? Ini 3-4 video sebelum ini. Ini overall gue masih tetap bullish pada Bitcoin ya. Dari ascending broadening wedge ini, maka untuk kemungkinan di tanggal 10, 11, dan seterusnya, ini ada kemungkinan kita mengalami koreksi yang cukup dalam hingga menuju ke level 21.5 sampai 20.000 untuk Bitcoin, dan itu masih wajar teman-teman ya, bukan berarti kita akan bearish kembali. Itu adalah koreksi yang dibutuhkan untuk Bitcoin sebelum mencapai level yang lebih tinggi lagi teman-teman. Itu sih menurut pendapat gua gitu ya. Jadi so far ini line yang kita gambarkan exactly benar-benar terjadi teman-teman ya, ini ya, dari koreksinya sampai 21.5 hingga menuju ke level pump berikutnya. Nah, kalau misalnya kalian butuh outlook seperti ini tetapi secara real time ya, karena kadang gue post video itu juga hanya beberapa hari sekali ya, kalian bisa join grup VIP BingX ini ya. Nah, syaratnya gratis dan mudah banget. Kalian tinggal daftar BingX menggunakan link yang ada di deskripsi di bawah. Lalu kalian tinggal DM admin @anirus untuk join grup ini aja. Kalian tinggal sertakan kode referral kalian ketika kalian mendaftar. Jadi daripada kalian menunggu gue upload, kadang gue uploadnya juga suka malam temen-temen, sementara ya analisanya itu biasanya lebih pagi temen. Jadi ya kadang ketika gue udah upload, ternyata tahu-tahu market sudah bergerak gitu ya. Jadi sebenarnya agak telat, tetapi kalau misalkan kalian pengen outlook yang benar-benar real time ya kalian bisa join grup ini. Jadi level koreksi dan level pump kembali itu udah gue prediksi teman dari tanggal 6 Februari 7 Februari kemarin ya, ketika kita masih ada di dalam broadening wedge pattern seperti ini. Gue ada expect untuk Bitcoin koreksi ke level 21.5, dimana itu exactly yang terjadi sampai 13 Februari ini. Kita sempat terjun sampai level 21.5, and then kita langsung ke pump kembali teman-teman menuju new highs teman-teman. Saat ini sudah mendekati resist terkuat sepanjang sejarah setahun lah teman-teman ya. Kita nggak bisa sepanjang sejarah 10 tahun teman-teman ya, tetapi ya sepanjang sejarah setahun untuk Bitcoin ya, setahun belakangan inilah ya, sekitar 8-9 bulan ini. Karena level 25k ini kalian perhatikan di bulan Agustus ini bermain cukup kuat teman-teman, resist yang sangat amat kuat, nggak berhasil ketembus, and then kita kedam sampai ke level 15.000, dan saat ini kita kembali retesting area level 25k ini sebagai resist yang sangat amat kuat. Jadi menurut gue ini bener-bener momen terpenting untuk Bitcoin ya, karena kalau misalnya kita nge-breach level 25k ini, menurut gue udah nggak ada area lagi teman-teman sampai kita menuju kemana, ke level 28.000 untuk Bitcoin. Yes, bener banget. Jadi ini adalah level support sebelumnya teman ya, yang ada di tanggal 25 Mei, yang ini akan berubah menjadi resist terkuat berikutnya kalau misalnya kita berhasil nge-breach level 25k untuk Bitcoin. Jadi itu aja teman ya, itu yang kita expect untuk Bitcoin. So far bener-bener jalan banget sesuai prediksi kita ya. So long teman ya, selama Bitcoin bisa stay di atas level 17k ini ya, ini garis horizontal yang berwarna hijau kalian lihat ya, itu menurut gue Bitcoin tetap memiliki bullish momentum teman-teman ya, tetap bisa bakalan naik terus menerus ya. Ini adalah perbatasan bull and bear yang benar-benar kalian harus watch teman. Jangan sampai Bitcoin turun di bawah level 17.000. Kalau itu terjadi, bisa aja kita break new loss di bawah level 15.000 dan menuju ke level 12-13.000. Nah, tapi selama kita ada di atas level 17.000, tetap teman-teman ya, mindset gue adalah mindset bull ya, dimana bisa jadi 15.000 ini adalah bottom, dan kita bisa menuju ke level yang lebih tinggi untuk Bitcoin, 30.000, 40.000, bahkan new all time high teman-teman ya, possibly di tahun depannya. Nah, mengenai CPI teman-teman ya, jadi balik lagi membahas mengenai CPI ya, ini benar-benar cukup mengejutkan teman-teman, karena dari sebelum-sebelumnya itu Bitcoin biasanya bereaksi sesuai dari ekspektasi CPI teman-teman. Jadi baru kali ini teman-teman, kalau gue lihat sih ya, sepanjang entah udah berapa bulan, berapa tahun kita bereaksi agak opposite-nya dari CPI teman-teman. Mungkin ini adalah salah satu pertanda memang kita sedang berada di dalam fase bullish ya. Jadi bahkan CPI-nya bisa kena reject teman-teman, bisa terabaikan oleh Bitcoin ya. Kalau saham kan ini masih wajar teman-teman, saham malah turun, tetapi Bitcoin malah sebalik ya. Bitcoin dari time frame 4 jamnya kita lihat di 14 Februari kemarin, dia malah mengalami pump di sini teman-teman. CPI bisa agak diabaikan teman-teman karena mungkin maybe Bitcoin sudah berada di dalam fase bullish-bullishnya teman-teman, bukan ketika ada di fase-fase tahun lalu ketika kita masih bear market gitulah. Jadi itu sih teman-teman, mungkin menurut gue dari hasil analisa apa yang terjadi, karena memang Bitcoin sudah benar-benar kemarin kena bear div teman-teman kemarin kena bull div, and then kita langsung pump besar-besaran. Dan bisa jadi ini juga 15.000 ini adalah bottom untuk Bitcoin. Makanya kenapa meskipun dengan adanya CPI yang tidak memenuhi ekspektasi teman-teman ternyata malah lebih tinggi, itu diabaikan oleh Bitcoin, malah ternyata BTC tetap naik teman-teman. Mungkin ini adalah ciri-ciri bahwa udah switching nih teman-teman, kita udah bukan di
bearish market teman, tetapi sudah berubah menjadi bullish market. Jadi paling itu aja teman untuk video kali ini ya. Sekali lagi ini kalau misalnya kita tarik garis satu kali lagi teman ya, ini broadening wedge ternyata bener-bener pas juga ya. Jadi maybe bisa jadi 24 sekian sampai 25.000 ini juga menjadi resist kuat untuk Bitcoin. Ini bener-bener pas banget ya touching lines-nya ya. Jadi kalau misalnya kita tarik lagi, ini valid teman ya. Paling itu aja teman untuk video kali ini ya. Jadi apa yang gue expect untuk kedepannya pada Bitcoin adalah untuk dia itu bisa berhasil breakout dari level 25k ini pastinya ya. Dan menurut gue ya chance tersebut agak besar untuk Bitcoin ya. Karena ini baru aja sehari and then kita udah balik lagi ke level 24.8. Menurut gue ada possibility untuk Bitcoin bisa ngelewati barrier di atas level 25k ini. Dan eventually menuju ke level 30.000. Menurut gue likelihoodnya sekitar 60% lah teman ya. So far kita ngeliat koreksi yang sehat dan kita di-pump kembali untuk Bitcoin. Jadi apa yang gue expect adalah koreksi sehat teman, and then kita continuous pump lagi teman ya untuk Bitcoin menuju ke level yang lebih tinggi. Jadi paling itu aja teman untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa membantu dan seperti biasa sampai jumpa di next video.